Selamat pagi. Pagi, Bu. Baik, sebelum memulai pelajaran kita pada pagi hari ini, Ibu minta satu orang pimpin kita dalam doa. Friska. Baik teman-teman dan guru-guru, sebelum kita memulai pelajaran kita, mari kita berdoa. Sudah selesai. Apa kabar? Baik, Ibu. Sehat? Sehat. Nah, jadi karena minggu lalu kita sudah melaksanakan ulangan harian untuk materi sebelumnya, jadi minggu ini kita akan memasuki materi yang baru. Jadi sebelum itu Ibu ingin menanyakan kehadiran kalian. Ada yang tidak hadir? Hadir semua. Hadir semua. Hadir semua, Ibu. Hadir semua. Kagak mau. Baik, hari ini ada yang tidak hadir atau hadir semua? Hadir semua, Bu. Oke, jadi sebelumnya Ibu ingin minta kalian perhatikan teman-teman di sekeliling kalian. Apakah ada perbedaan fisik? Ada. Ada Ibu. Yang rambut lurus. Yang kurus, Bu. Yang kurus juga kau. Yang putih, Bu. Jelas putih. Bukan putih. Oke, ada yang tahu masyarakat desa Polo? Tahu. Ibu. Sudah pernah ke sana? Sudah, pernah. Bu. Menurut kalian yang terjadi di masyarakat desa Polok itu dikarenakan apa? Faktor keturunan, Bu. Genetik, Bu. Oke, karena faktor keturunan, karena genetik atau pewarisan sifat. Oke, jadi ada yang sudah tahu materi hari ini kita akan mempelajari tentang apa? Genetika, Bu. Oke, baik, hari ini kita akan mempelajari materi tentang genetika, khususnya pada materi genetik. Jadi sebelum masuk dalam materi, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Jadi tujuan pembelajaran kita ada dua. Yang pertama, melalui studi literatur, peserta didik dapat menjelaskan peranan materi genetik dalam penentuan sifat dengan tepat, dan melalui diskusi, peserta didik dapat menjelaskan hubungan antara gen, DNA, dan kromosom dalam pewarisan sifat dengan tepat. Sebelumnya, silakan perhatikan video berikut. Oke, jadi video sebelumnya itu ialah video masyarakat desa Polok yang berada di desa Bengkala. Jadi keunikan dari desa ini ialah penduduk desa hanya menggunakan bahasa tubuh atau bahasa isyarat untuk berkomunikasi, dikarenakan yang tinggal di desa Bengkala ini ialah mayoritasnya komunitas tunarungu bicara atau tuli dan bisu. Nah, Polok sendiri diambil dari bahasa Bali yang berarti tuli dan bisu. Mitosnya ialah banyaknya penyandang tunarungu dan tunawicara dipercaya karena kutukan dari Sri Maharaja Jayapangus yang merupakan Raja Bali dari dinasti Marwadewa yang memimpin kerajaan Bali dari tahun 1178 hingga 1801 Masehi.
Jadi terdapat mitos bahwa banyaknya penyandang tunarungu dan tunawicara di Desa Bengkala dipercaya karena adanya kutukan dari Sri Maharaja Jayapangus yang merupakan Raja Bali dari dinasti Marwadewa yang berkuasa dari tahun 1178 hingga 1181 Masehi. Nah, dari prasasti Bengkala yang belum diketahui angka pastinya, disebutkan masyarakat Desa Bengkala melakukan aksi mogok bicara dan mogok kerja sebagai perlawanan atas pemungutan pajak yang dianggap sewenang-wenang pada masa itu. Jadi, aksi warga desa inilah yang membuat raja tersebut marah sehingga dia mengutuk Desa Bengkala ini mengalami bisu hingga 1000 tahun. Nah, selain itu dari sisi medis dan ilmiah, seorang peneliti dari Universitas Archipelago yakni John Hinan pernah mengambil sampel darah 200 warga Desa Bengkala pada tahun 1993. Nah, dari sini diketahui kondisi para warga desa dikarenakan adanya genetik dan keturunan dengan perincian 20 perempuan dan 20 laki-laki memiliki kondisi tunarungu. Penelitian lainnya juga menyebutkan ditemukan adanya gen resesi TFNB3 yang membuat 1 dari 30 bayi mengalami kondisi bisu dan tuli. Tetapi warga setempat masih mempercayai mitos bahwa kondisi yang terjadi saat ini diakibatkan adanya kutukan masa lalu yang belum hilang. Meski demikian, warga Kolok di Desa Bengkala tetap diterima dan tidak dikucilkan hingga saat ini. Nah, berkaitan dengan materi genetik sendiri, materi genetik ialah suatu informasi yang terdapat pada setiap sel makhluk hidup yang diturunkan pada keturunan selanjutnya. Molekul yang berperan sebagai materi genetik ialah asam nukleat yang terdiri dari 2 macam, yaitu DNA dan RNA. Nah, ada yang tahu kepanjangan dari DNA dan RNA? Saya tahu. Iya, Ica. Kalau DNA itu deoksiribonukleik asid dan RNA itu ribonukleik asid. Oke, betul sekali. DNA adalah deoksiribonukleik asid dan RNA adalah ribonukleik asid. Jadi, pada suatu untaian DNA sendiri itu terdapat gen, yaitu unit yang mempengaruhi sifat atau yang menentukan sifat setiap makhluk hidup. Dalam hal ini, gen ini mempengaruhi pembentukan rambut, pembentukan mata, bentuk wajah, dan lain sebagainya yang ada pada tubuh makhluk hidup. Nah, seluruh untaian unit DNA dikenal dengan istilah kromosom. Jadi di sini terdapat gambar sel akar bawang merah yang mengalami pembelahan, di mana bisa diperhatikan ini merupakan kromosom dari akar bawang merah itu sendiri. Jadi bisa dilihat bentuk kromosom ialah seperti itu. Sekarang kita akan masuk ke dalam sesi diskusi kelompok. Jadi kelompoknya sudah seperti yang dibagikan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Jadi Ibu akan bagikan LKPD-nya. Silakan duduk dalam bentuk kelompok. Ibu beri waktu 10 menit untuk melaksanakan diskusi.
Baik, sudah selesai diskusinya? Sudah. Oke, jadi sekarang waktunya untuk melakukan presentasi. Jadi dimulai dari kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Jadi waktu Ibu berikan untuk kelompok 1 melakukan presentasi. Terima kasih buat kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Kami akan menjawab mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Nomor 1, soalnya adalah materi yang berperan dalam pewarisan sifat adalah, dan jawabannya yaitu asam nukleat, yaitu DNA atau deoksiribonukleik asid dan RNA ribonukleik asid. Sekian dan terima kasih. Oke, baik, tepuk tangan untuk kelompok 1. Yang berikutnya kelompok 2. Baik, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Saya mewakili teman-teman dari kelompok 2 untuk membacakan hasil diskusi kelompok kami. Pengertian dari kromosom adalah struktur padat yang terdiri dari 2 komponen molekul, yaitu DNA dan protein. DNA adalah materi genetik yang terdapat dalam tubuh setiap orang dan diwarisi dari orang tua atau induknya. Gen adalah substansi pembawa materi genetik yang diwariskan dari induk kepada keturunan. Sekian dan terima kasih. Baik, yang berikutnya kelompok 3, silakan untuk berpresentasi. Baik, terima kasih Ibu dan teman-teman kesempatannya. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Dengan yang nomor pertama itu melengkapi gambar antara gen, DNA dan juga kromosom. Untuk gambar pertama itu kulit, lalu untuk gambar kedua itu jaringan kulit. Nah, gambar ketiga itu inti sel, gambar keempat itu sel kulit, yang kelima adalah kromosom, yang keenam itu kromatin, yang ketujuh itu DNA terlilit pada protein histon, yang kedelapan itu DNA, dan yang kesembilan itu adalah kromatin. Selanjutnya, berdasarkan gambar tersebut, hubungkah antara gen, DNA, dan juga kromosom. Hubungan antara gen, DNA, dan juga kromosom, yaitu DNA adalah molekul pembawa sifat. Gen menentukan sifat pada makhluk hidup, sedangkan kromosom adalah pembawa sifat keturunan pada makhluk hidup. Sekian presentasi kami, terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Baik, setelah selesai presentasi, ada yang ingin ditanyakan? Di sini Ibu akan kasih satu contoh lagi terkait dengan fenomena yang mungkin kalian semua sudah tahu berkaitan dengan operasi plastik. Jadi operasi plastik itu sendiri dia tidak akan diwariskan kepada keturunannya dikarenakan gen, DNA, RNA maupun kromosom itu tidak mengalami perubahan pada saat melakukan operasi plastik itu sendiri. Jadi sebelum menutup kegiatan kita pada hari ini, Ibu ingin bertanya lagi, ada yang masih ingat hubungan DNA, gen, dan kromosom pada pewarisan sifat yang dijelaskan tadi? Hai Bu. Ya, Sonia silakan. Jadi DNA itu adalah molekul pembawa sifat. Kalau gen itu menentukan sifat pada makhluk hidup, sedangkan kromosom adalah pembawa sifat keturunan pada makhluk hidup. Oke, baik. Tepuk tangan untuk kita semua.
kembali ke tempat duduk masing-masing dan mengumpulkan LKPD beserta jawabannya. Baik, Ibu minta satu orang untuk membuat kesimpulan materi kita pada pagi hari ini. Ya, Francisca silakan. Kesimpulan materi kita pada hari ini bisa belajar molekul yang berperan sebagai materi genetik adalah asam nukleat. Ada dua macam asam nukleat yang berperan sebagai materi genetik, yaitu DNA dan RNA. Ya, betul sekali. Molekul yang berperan sebagai materi genetik ialah asam nukleat, yaitu DNA dan RNA. Jadi untuk pertemuan berikutnya ialah peranan materi genetik dalam penentuan sifat. Terdapat juga persilangan monohibrid dan dihibrid. Diharapkan untuk mempelajari materi tersebut sebelum memulai kelas kita di pertemuan berikutnya. Jadi sebelum menutup pelajaran kita pada pagi hari ini, Ibu minta satu orang untuk memimpin doa penutup. Ibu, teman-teman dari Ibu Guru, mari kita dalam doa, kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, baik, terima kasih Sonia. Terima kasih semuanya sudah mengikuti pelajaran pada pagi hari ini. Selamat pagi.